Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di official YouTube channel Ansari Dimyati. Kali ini saya sedang bersama seorang peneliti senior di Kalimantan Barat, peneliti senior pula di Indonesia tentunya, yang seseorang yang merupakan peneliti lambang negara satu-satunya yang ada di Pontianak, yang ada di Kalimantan Barat, tentu se-Indonesia. Dia satu-satunya yang merancang, yang meneliti soal proses perancangan lambang negara atau sejarah hukum lambang negara Indonesia. Beliau berprofesi sebagai seorang dosen, sebagai seorang staf pengajar di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di kota Pontianak, Universitas Tanjung Pura di Fakultas Hukum, dan kemudian bertahun-tahun berjuang untuk mengungkap fakta bahwa sejarah lambang negara ini harus diperkenalkan, harus diketahui oleh generasi bangsa yang ada pada hari ini dan ke depan tentunya. Langsung saja saya perkenalkan Bang Turiman. Ya. Dengan berhubung COVID kita salaman begini aja. Iya. Bagaimana kabarnya Bang? Alhamdulillah. Lagi sibuk apa sekarang? Sekarang lagi sibuk mempersiapkan riset selanjutnya tentang daerah istimewa Kalimantan Wah, Barat. daerah istimewa Kalimantan Barat ya? Iya, riset. Jadi memang pernah menjadi daerah istimewa. Ya, tahun 1947 Kalimantan Barat pernah menjadi daerah istimewa Kalimantan Barat. Hanya dokumen-dokumen aslinya tersebar di kabupaten. Saya tertarik itu ya. Barangkali nanti kita bisa bincang soal DIKB. Tapi sekarang kita akan diskusi tentang lambang negara, penelitian yang Abang lakukan. Saya panggil Abang, Bung, Bapak, Abang aja barangkali ya. Ya, ini Abang saya. Kebetulan kami juga rekanan di Yayasan Sultan Hamid II, berjuang bersama-sama untuk mengungkap fakta soal Sultan Hamid II atau sejarah lambang negara dan Sultan Hamid II. Yang pertama pertanyaan saya Bang, faktanya bagaimana? Sultan Hamid II ini diketahui hari ini oleh orang banyak bahwa sebagai seorang perancang lambang negara. Ya. Itu fakta atau tidak? Fakta. Itu fakta ya? Fakta hukum. Ya, itu fakta. Nah, bagaimana sekarang kondisi hari ini yang sedang viral soal diragukan Sultan Hamid II apakah memang benar seorang perancang lambang negara atau tidak? Karena sampai dengan sekarang alhamdulillah sudah diketahui oleh cukup banyak orang, tapi memang belum ini ya, maksudnya belum diketahui secara massal, dan kemudian hari lambang negara juga belum ditetapkan saya kira. Itu bagaimana fakta soal itu? Dulu pada saat cerdas cermat ditanya di zaman Orde Baru, siapa perancang lambang negara? Kemudian dijawab oleh peserta cerdas cermat begitu, itu Muhammad Yamin. Kemudian panelis membenarkan itu dan mereka tepuk tangan begitu. Nah, sedangkan kita ketahui sekarang Sultan Hamid II, bagaimana fakta soal itu? Ya, fakta ini diawali dengan sebuah investigasi jurnalistik sebenarnya ketika itu tahun 1994. 1994. Ya. Jadi Untan punya sebuah jurnal, majalah. Untan Universitas Tanjung Pura ya? Universitas Tanjung Pura punya majalah Mimbar Untan. Jadi pada momen tanggal 17 Agustus 1994 itu, momen apa yang akan diangkat? Nah, kemudian seorang jurnalis senior di Kalimantan Barat, Bung Iskandar, menemukan repro lambang negara yang ada di posisi Presiden Soekarno 20 Maret 1995. Itu lambang negara. Di situ tertulis Yang Mulia. Jadi kemudian beliau lapor ke rektor Universitas Tanjung Pura ketika itu Bapak Mahmud Akil. Kemudian dan pada saat itulah 1954 Mimbar Untan itu berwarna. Dicetak berwarna, diterbitkanlah repo itu. Kemudian ini disebarkan di seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Repro itu? Hasil Mimbar Untan 1994 itu 2 jilid, dua edisi tentang Mimbar Untan, tentang repro Sultan Hamid II, laporan investigasi jurnalistik. Repro itu dalam bentuk apa Bang? Mimbar Untan, jadi dalam sebuah bentuk majalah. Fotokopi atau majalah atau transkrip? Jadi Untan punya kayak majalah, koran, yaitu
namanya Mimbar Untan. Ya. Mimbar Universitas Tanjung Pura. Ya. Itu di dewan redaksinya ketika itu Bung Nil Iskandar. Ya. 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 Oke. Nah, menemukan repo itu kemudian menjadi headline di halaman depan. Ya. Itu disebarkan berwarna di seluruh perguruan tinggi. Ya. Nah, 1994 ya. Ya. 94. Kemudian saya kan diterima S2 di Universitas Indonesia. Ya. Jadi saya berangkat ke Jakarta. Tahun berapa itu, Bang? 1994 saya berangkat. 94. Jadi pasti di situ hanya berbakalkan 2 itu. Ya. 2 jurnal majalah dari Mimbar Untan itu. Waktu itu sudah sebagai dosen? Sudah dosen. Saya sudah dosen. Ya. Saya dapat beasiswa dari Dikti. Ya. Saya meneruskan, kemudian saya lulus tes di Universitas Indonesia mengambil ilmu hukum bagian hukum dan kehidupan kenegaraan. Nah, saya bawalah Mimbar Untan itu untuk saya menjadi satu makalah ketika mata kuliah sejarah hukum di Universitas Indonesia dan majalah hukum mata kuliah hukum tata negara, pendalaman hukum tata negara di Profesor Jimli. Iya, jadi makalah. Kemudian saya presentasikan di depan Profesor Dr. Jimli Asidiki. Profesor Jimli Asidiki, ketua MK itu ya? Iya, dia mantan ketua MK. Ketika itu saya masih ingat, kami kuliah di kantor beliau. Jadi setiap mahasiswa harus membawakan presentasi makalah sebagai tugas mata kuliah yang diasuh oleh beliau. Nah, saya berbekalkan dengan Mimbar Untan itu, saya bikin timeline kronologis. Nah, kemudian Profesor Jimli Asidiki, wah ini menarik. Itu statement beliau ya? Statement beliau, menarik. Ini segera diangkat tesis. Tapi saya bilang, Prof, pembimbing yang tepat siapa sebenarnya? Kan di Universitas Indonesia ada mata kuliah sejarah hukum. Nah, kebetulan di pengasuh mata kuliah tersebut adalah Profesor Dr. Dimyati Hartono. Akhirnya saya berkonsultasi beliau dan beliau setuju, silahkan Anda bikin proposal tesis, ya kan? Saya presentasikan, kemudian silakan ini disetujui untuk dilakukan penelitian. Nah, ketika penelitian inilah yang membuat saya sulit, hampir kurang lebih 2,5 tahun. 2,5 tahun. Proses penelitiannya itu. Proses penelitian. Tapi tadi yang Profesor Jimli Asidiki dan Profesor Dimyati Hartono, artinya memang mereka juga belum mengetahui sejarah ini ya? Belum tahu, makanya beliau mendorong saya untuk ini diangkat jadi tesis. Diangkat jadi tesis. Kemudian saya konsultasi dengan Profesor Dimyati Hartono dan didampingi pembimbing kedua itu Profesor Dr. Ajari. Dr. Azari, pengasuh ilmu negara, ya kan? Nah, karena ini berkaitan dengan kenegaraan. Nah, akhirnya proposal saya disetujui, judulnya Sejarah Hukum Lambang Negara Republik Indonesia, satu analisis yuridis normatif di dalam peraturan perundang-undangan. Karena ketika saya meneliti, peraturan perundang-undangan tentang lambang negara, peraturan pemerintah 66 tahun 1991 tentang lambang negara yang bukan produk di bawah Undang-Undang Dasar 1940. Nah, kan? Nah, kemudian saya presentasi. Itu prosesnya di tahun berapa itu? Proposal tesisnya itu? 97 mau mendekat 98. 98. Jadi kemudian kan kita tahu 98 meledak. Di Jakarta kan. Reformasi. Reformasi. Itu betul. saya terhambat. Betul. Terhambat. Makanya lama. Menunggu waktu normal lagi. Saya berusaha untuk Profesor Dimyati kumpulkan dulu literatur. Ya tentunya untuk mobilisasi kemana-mana susah waktu itu. Jadi dikumpulkan literatur. Nah, literatur saya dianjurkan ke BP7 waktu itu. BP7 apa itu, Bang? Badan Pembinaan Penghayatan Pengamatan Sila kan waktu itu kan tahun 70 kan BP7 itu kan sejak tahun 78 kan sebagai Badan Pengelola Penghayatan Pengamalan Pancasila Eka Prasetya Pancakarsa, di mana seluruh pegawai negeri
dosen, mahasiswa, wajib penataran P4, ya kan? Saya betul. dianjurkan ke sana. Betul. Kemudian saya bertemu dengan Pak Sunario, pengasuh dari BP7 itu. Kemudian saya diberi clipping koran, kumpulan majalah Intisari, koran Merdeka itu kan, yang khusus berkaitan dengan tentang lambang negara. Nah, itu sudah masuk proses penelitian. sudah mulai. Sudah mulai. Saya ya? sudah dapat surat tugas. Itu langkah pertama yang langkah pertama ya? itu, langkah pertama. Saya yang dapat surat dilakukan. tugas penelitian dari UI itu. Karena Pak Dim tadi kan mengatakan harus literatur dulu. Literatur. Nah, akhirnya literatur saya bikin kronologis dulu. Jadi timeline. Karena pendekatan penelitian saya, tesis saya itu menggunakan dua pendekatan. Pertama, penelitian umum sejarah. Pada umumnya, langkah-langkah sejarah, tapi didekati lagi dengan pendekatan sejarah hukum. Itu metode penelitiannya? Metode penelitian, dari dalam ilmu hukum tata negara, itu kan ada 3 metode pendekatan penelitian. Yuridis formal, itu analisis peraturan perundang-undangan normatif. Kemudian yang kedua historis yuridis, itu pendekatan sejarah hukum namanya. Yang ketiga metode yuridis politik, membaca di balik peraturan perundang-undangan. Metode yang abang gunakan apa? Sejarah hukum. Sejarah hukum ya, di antara ketiganya itu. Dalam ilmu hukum tata negara namanya pendekatan historis yuridis. Historis yuridis. Historis yuridis plus dengan penelitian sejarah. Jadi penelitian sejarah tetap saya lakukan. Oke. Setelah itu apa lagi yang abang lakukan? Nah, setelah itu literatur tersusun, kronologis timelinenya sudah ada, ya kan? Nah, karena penelitiannya masuk pendekatan sejarah hukum, harus bisa dibuktikan dengan dokumen sejaman, yang saya katakan dokumen sejaman. Sejaman. Artinya gini. Ketika misalnya buku Pringgo Bidikdo sekitar Pancasila halaman 6 mengatakan bahwa ketika 11 Februari lambang negara kita ditetapkan oleh Kabinet Rais, itu kepalanya gundul. Belum berjambul. Nah, itu Profesor Dimyati Hartono, pembimbing saya, mana dokumennya? Ini yang jadi persoalan bagi saya. Di mana saya harus menemukan dokumen itu? Sedangkan abang belum punya apa-apa. Belum banyak, hanya bekal lambang negara disposisi Soekarno yang hasil repro itu ya. Repro itu aja. Saya bilang, bagaimana saya menyusun dokumen itu sesuai dengan literatur, timeline. Jadi kronologi saya sudah disetujuin. Timelinenya sudah. Kalau dalam penelitian sejarah itu kan timeline namanya. Peristiwa hukum lah kalau di dalam kita ya, dalam hukum tata negara. Tadi abang katakan Profesor Dimyati Hartono itu bilang bahwa ini harus disertai dengan dokumen sejaman. Nah, itu menarik sekali. Bagaimana dan di mana abang menemukan dokumen-dokumen sejaman sebagai bukti proses perancangan lambang negara yang dilakukan oleh Sultan Hamid II itu? Setelah timeline itu disusun oleh saya, kemudian akhirnya saya cara menemukannya, dokumen-dokumen perancangan lambang negara dari Sultan Hamid II ini, saya harus menemuin di museum dulu. Museum ABRI. Museum ABRI. Museum ABRI. Museum ABRI di Jakarta ya? Jakarta, Museum ABRI. Karena saya berbekalkan tadi clipping dari BP7 yang ada buku Pringgo Bidikdo halaman 6 tadi kan kepalanya gundul. Jangan buku pengetahuan menjawab belum saya dapatkan nih. Baru berbekalkan pernyataan Pringgo Bidikdo di dalam buku sekitar Pancasila, ya kan halaman 6. Bahwa 11 Februari kepalanya gundul. Itu harus saya dapatkan. Kan? Itu jadi clue lah ya, jadi clue ya. Akhirnya saya membawa surat tugas dari UI, kan biasa kalau penelitian bawa surat tugas ke Museum ABRI. Nah, akhirnya dapat buku itu, buku yang dimaksudkan. Nah, di dalam buku itu dinyatakanlah yang kepalanya gundul. Nah, saya bisa tunjukkan dokumennya langsung. Di mana bang? Gimana? Jadi dokumennya langsung supaya ini banyak sekali ya bang. Ini. Jadi ini. Dan kepalanya gundul. Belum ada jambulnya ya bang ya? Belum ada, kakinya masih ke belakang. Menghadap ke belakang gitu ya. Ini dinyatakan oleh buku Pringgo Bidikdo.
bahwa ketika lambang negara ditetapkan 11 Februari 1950, Pringgodikdo menyatakan bahwa ya kepalanya gundul, masih gundul, belum berjambul, dan kakinya masih ke belakang. Jadi ini starting point di awal Abang melakukan penelitian? Iya, iya. Selain yang saya bawa dari Repro Disposisi Soekarno. Ya, selain Repro itu ya? Iya, oke. Baru dapat 2 berarti. Jadi kayak puzzle gitu ya Bang? Iya, kayak gitu. jadi panel. Jadi baru dapat 2 berarti kan? Baru dapat 2, oke. Disposisi Soekarno dengan ini kan gini. Ya. Nah, dan ini yang dipertegas oleh Bung Hatta. Buku Bung Hatta menjawab 11 Februari 1950 di halaman 108 dan halaman 112. Oke, 2 literatur saya dapatkan ini dokumennya. Buku Bung Hatta menjawab tadi itu pernyataan Bung Hatta? Bung Hatta di halaman 108 dan halaman 112. Dia menulis buku atau hasil interview atau bagaimana? Bung Hatta diwawancari oleh oleh Dr. Jasni. Oke. Dr. Jasni wawancarai diterbitkan oleh Gunung Agung. Ya, makanya tulis tahun 78. Makanya judulnya Bung Hatta menjawab begitu Bung Hatta hasil wawancara ya. Menjawab. Nah, setelah dapat ini, kemudian saya diminta oleh Profesor Dimyati Hartono, coba saudara hubungi wartawan istana, namanya Pak Solihin Salam. Pak Solihin Salam. Solihin Salam. Nah, apa tadi Bang istana? Wartawan istana. Berita Buana. Oke. Hariannya Berita Buana. Namanya wartawannya Pak Solihin Salam. Saya nggak tahu sekarang apakah masih hidup atau tidak. Ya kan? Kemudian saya diberikan dokumen ini yang saya kemarin tunjukkan dengan Profesor Murti Hatta. Ini Solihin Salam dari Solihin Salam. Apa ini isinya ini? Tentang apa ini? Jadi ini Saudara Solihin Salam tentang penjelasan Pancasila oleh Muhammad Hatta. Muhammad Hatta dari tentang Pancasila, kemudian dari sini soal Sultan Hamid II juga? Belum. Ya. Nah, kemudian Pak Solihin Salam coba cari buku Bung Hatta menjawab. Begitu Pak Solihin Salam kan? Akhirnya saya pergi ke Senen, Kuitang. Masih ingat saya Senen ya. Ya, tempat jual buku ya. Buku lama, buku lama, betul. Buku lama. Betul. Ya, buku lama. Nah, dapatlah di buku Bung Hatta menjawab pas di Gunung Agung itu agak sedikit nyelit di toko Arab itu Bung Hatta menjawab. Nah, menurut pemilik toko itu bahwa buku ini 2 bahasa. Bung Hatta menjawab dalam bahasa Indonesia dan Bung Hatta Anse diterbitkan di Singapura. Penerbitnya sama Gunung Agung. Isinya tentang apa? Tahun 78. Isi bukunya itu. Saya baca. Di halaman 108, itu tegas Muhammad Hatta mengatakan bahwa lambang negara yang seperti sekarang ini dibuat oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, ditetapkan 11 Februari 1950. Berarti kan nyambung dengan buku Pringgodikdo. Betul. Ya kan? Kemudian saya baca lagi. Pada halaman 112 ada 2 rancangan terbaik. Anak bangsa. Satu dari Yamin, satu dari Hamid. Dan yang diterima oleh Kabinet Rais, yang dibawa oleh Muhammad Hatta ketika rapat Kabinet Rais, adalah yang dari Sultan Hamid seperti sekarang ini. Seperti sekarang ini. Itu tegas sekali kalimatnya ya Bang ya? Tegas itu. Tegas sekali ya. Wah, saya bawa buku itu. Buku itu. Dan itu juga membuktikan pertanyaan tadi bahwa banyak yang bertanya perancang lambang negara kita ini Muhammad Yamin atau Sultan Hamid II. Dan sudah dijawab di buku Bung Hatta menjawab itu. Nah, kemudian saya bawa ke Profesor Dimyati. Tapi kan yang berkembang, kata Profesor Dimyati kan ketika itu kita tahu bahwa lagi gencar-gencarnya penataran P4. Penghayatan masyarakat. Nah, ini rezim Pak Harto ya? Saya maaf. Para penatar Manggala BP7 dulu sudah terlanjur gitu. Terlanjur menyatakan bahwa yang membuat itu Yamin. Sudah terlanjur. Tahun ini 78. Kecelakaan sejarah ya? Kecelakaan sejarah. Sedangkan tahun 78 hal yang bersamaan terbit buku Bung Hatta menjawab kan? Ya kan? Yang saya temukan itu di tahun yang sama? Iya, kan penataran pimpin kan tahun 78 dimulai. 78. TAP MPR nomor 2 tahun 1978. Gencarnya digawangi oleh BP7.
Ya. Badan Penghayatan Pengamalan Pancasila Ya. yang dibawa bertanggung jawab kepada Presiden Soeharto. Ya, betul, betul. Ya kan? Betul. Saat itu Gunung Agung Oke. ya menerbitkan buku Bung Hatta Menjawab tahun 78 Oke. yang membuat pernyataan berbeda Ya. dengan yang disampaikan oleh para penatar. Para Maaf, penatar. sekali lagi Ya, penatar para maaf, ya, kan? ya, saya kira itu ya kecelakaan sejarah lah. Oke. Nah, kemudian saya menghadap Ya. Prof. Dimyati, Pak Dimyati, bagaimana itu? Ini Pak Hatta mengatakan Sultan Hamid Ya. tegas. Tapi opini yang berkembang, Ya. ya kan? Ini opini atau pernyataan? Coba kamu akhirnya saya ke BP7 lagi. Ya. BP7 Ya. lagi menemui Ya. Pak Sunario, namanya Pak Sunario. Ya. Nah, coba saudara Turiman cari buku Akmal Suca. Akmal Suca. Dr. Akmal Suca, Ya. dia dosen, Tentang apa itu? dosen Jambi tentang Pancasila. Dosen di Universitas Jambi. Universitas Jambi. Pancasila. Oke. Dia membahas tentang sekelumit tentang lambang negara di bukunya itu. Oke. Pancasila, Ya. sekitar Pancasila. Ya, apa isi dalam buku isinya itu? bahwa mengapa bisa berkembang M. Yamin. Dia mempertanyakan itu ya. Yamin. Yamin kemudian saya ingat karena asumsi yang berkembang, hipotesa aja, Ya. persepsi yang berkembang, Persepsi. persepsi yang berkembang. Persepsi. Karena Pak Yamin sering menjelaskan tentang Pancasila, Ya. makanya berkembang seperti itu. Ya. Jadi seakan-akan beliaulah perancangnya. begitu ya? Perancangnya kan gitu. Ya. Tapi di halaman berikutnya, Ya. kurang lebih halaman 68, saya Ya. masih ingat halaman 68 dikatakan Ya. bahwa sampai ada penelitian yang bisa meyakinkan, maka kita sementara berpendapat bahwa Sultan Hamid. Ya. Dia juga menyitir buku Bung Hatta Menjawab. Oh begitu. Jadi Ya. kan, Ya. jadi di Pak Dr. Mahsuca itu menyatakan sampai dengan ada penelitian yang bisa meyakinkan, Oke. kita terima sajalah pernyataan Pak Hatta. Pak Hatta. Oke. Oke, saya kira sudah jelas, cukup jelas untuk di situ. Kemudian bukti dokumen apa lagi yang Abang dapat setelah itu? Ya, setelah itu kan literatur waktu saya bawa ke Prof. Dimyati, ditunjukkan yang gundul, dia bertanya, Ya. dari gundul ke berjambul ini, bagaimana prosesnya? Saya jelaskan secara literatur. Ya. Beliau bertanya, dokumennya mana? Ya kan? Nah, akhirnya saya dari Pak Dim, saya menemuin almarhum Pak Maksud Suplagardi sebagai Maksud kerabat istana, Ya. ya kan? Dan saya menemukan alamat beliau, bertanya dengan ketua KPMKB, mahasiswa Kalimantan Barat di Kampung Melayu. Dalam hal ini Julpidar. Ya, ketuanya Julpidar, ya SE Julpidar. Ya, yang politisi sekarang Kalbar ya. Kalbar. Politisi Pontianak. Oh ada katanya, ada kerabat istana Kesultanan Pontianak. Tahun Di berapa mana? itu, Bang? Saya belum kenal Omak nih. Itu tahun berapa itu? Mau dekat 99. 99. Mau dekat ujian nih, Ya. ya kan 9. Nah, di mana? Tunjukkan, ya kan? Tunjukkan. Saya dikasih alamat, dikasih nomor telepon beliau, ya kan? Saya ke Jeruk Purut, ya kan? Nah, saya masih ingat. Sekretaris pribadi Sultan Hamid II ya. Sekretaris pribadi. Ya. Itulah pertama kali saya diketahui bersama itu berkenalan semuanya. dengan almarhum Pak Mansur Al-Ghazali di Jeruk Purut itu. Ya, saya masih ingat saya naik bis 165. Ya kan dari Kampung Melayu. Ya, menemui beliau. Nah, akhirnya Belum ada Gojek itu ya? belum ada bis, pakai bis itu masih bergantung. Ya, Di jalan. Ya. Baik, coba kamu ke Bu K. Erawati. Kak Erawati. Pak Bu Eka Erawati. Siapa tuh saya panggil dia ya. Siapa Kamu ke sana aja. Ya kan? Dulu karena Sultan Hamid waktu keluar terakhir kali itu setelah dari penjara itu tinggalnya di Bendiraya. Di rumah Bu K. Erawati. Ya. Anaknya Sultan Mansur. Coba kamu pergi ke sana kan gitu kan? Ya. Artinya Pak Mak pun tidak memegang dokumen itu kan itu. Ya. Ya. Betul. Hanya repro semua, dokumen aslinya belum ada loh. Belum ada. Sampai di sana, ya kan, saya sambil membawa surat tugas dari UI, ya kan. Oh iya ada, ya ada Sultan Hamid meninggalkan satu dokumen terselidar di buku.
buku harian beliau itu, ya, ditunjukkanlah, ya ini dokumennya. Mana dokumennya? Oh, Nah, ini dokumennya. dokumennya. Ya, jadi dari gundul kan? Ya, Nah, berjambul ya? Berjambul. Ini berjambul. Ya, tapi kakinya masih Masih kebalik. kakinya masih ke belakang. Masih ke belakang. Jadi rupanya Betul. Sultan Hamid Bung Karno memerintahkan Sultan Hamid untuk memberi jambul. Nah, ini hasil lukisan dari Dula. Tapi ini udah hampir sempurna ya, Bang ya? Sudah sempurna, tinggal kakinya aja. Ya. Kakinya ke belakang. Ini sudah sama dengan seperti Ya, sekarang tinggal kan? ini aja yang beda Tinggal ini. kakinya ke belakang, ya kan? Betul. Kaki belakang. Dan ini foto asli. Foto asli. Di Arsip Nasional juga nggak ada. Hanya Bu K. Erawati. Jadi menurut Bu K. Erawati, semua file lambang negara Sultan proses Hamid perancang lambang diambil oleh Sultan Hamid kembali. Ya. Ini tertinggal. Jadi negara pun masih belum menyimpan file atau dokumen aslinya begitu? Belum. Belum. Ya. Karena kan nanti saya jelaskan bahwa Ya, ini ya. dititipkan kepada Mas Agung. Oke. Ini yang tertinggal gitu loh. Nggak terbawa gitu loh. Sudah terbawa. Ini yang missing link tadi ya? Ini missing link. Ya. Kan missing link. Terus Oke. lihat foto ini kakinya ke belakang. Ya kan? Kakinya Ya. ke belakang. Ya. Kaki belakang. Saya bawalah. Saya bawa ke Pak Dim. Prof. Dimyati Hartono. Nah, sekarang kan gambarnya kakinya ke depan. Ya kan? Ya. Seperti Kemana yang ini? Mana? yang di depan yang Tangannya di depan. coba ya? kamu susun sesuai dengan literatur. Disusunlah. Saya masih ingat tuh jam 4 Ya. sore itu disusunlah. Ini literaturnya, ini dokumennya. Ini berarti beliau bilang ini yang ada diskusi Soekarno. Yang ada Itu diskusi yang terakhir kamu bawa, itu, yang kamu terakhir. bawa dari Pontena itu. Betul. Oke, yang ada diskusi Soekarno kan? Ya. Hanya yang jadi permasalahan lagi, saya Ya. yang ada ini, ya kan? Ini yang saya bawa dari Pontianak. Yang repro ini ya? Yang repro, yang mimbar untan Ya. yang saya ceritakan dari awal itu kan? Betul. Yang jadi masalah, mana aslinya? Ini yang jadi masalah ini. Ini kan repro. Ya. Kalau ini asli, Ya. oke, Ya. valid ya. Ya, yang asli ini mana? Aslinya mana? Betul. Jadi Ya. kemana lagi Bang Pintu? Akhirnya itu saya balik lagi ke Pak Mak. Balik lagi ke Pak Ahmad. Mak, Om, yang asli di mana Om? Ya kan? Beliau menghubungi Pak Said Al-Gadri, almarhum Pak Said. Siapa itu? Anggota DPR RI. Asal? Dari fraksi Golkar, dari Kalbar. Dari Kalbar. Dari Kalbar yang menginisiasi seminar nasional di Kapal Peles itu. Yang di tahun 2000 itu ya? Di tahun 2000 itu. Ya, kan Betul. itu. Nah, oke. Beliau pulang. Itulah saya pertama kali saya pulang ke Pontianak. Udah sejak lama itu ya? Pulang ke Pontianak bersama saya, Penantian panjang ya, Pak Bang ya? Maksud, Ya. Pak Said Al-Gadri, Ya. Pak Said Al-Gadri, menemui Ratu Perbu. Menemui Ratu Perbu. Siapa Ratu Perbu? Ratu itu? Perbu Wijaya, adik-beradik dari Sultan Hamid. Adik-beradik dari Sultan Hamid kan yang tertinggal Ya, Ratu Perbu. keluarga kerajaan, keluarga kesultanan ya? Ratu tinggal Ratu Perbu. Ya. Di mana ini? Yang Bertanya asli? ke beliau. Bertanya di mana? Ratu Perbu pun tidak mengetahui. Tidak di mana. mengetahui. Rupanya Pak Said menemukan di salah satu kerabat Di Kesultanan. di Kesultanan Pontianak. Oke. Ya, Pontianak, ya. Beliau tidak menyebutkan nama aslinya, ya. Abang pun nggak tahu. Saya nggak tahu sampai hari ini pun jadi misteri, tapi saya perkirakan ini salah satu kerabat yang Ya. menyimpan kan gitu Ya. kan. Nah, Tapi dapat dari beliau. dapat. Yang tidak disebutkan namanya. Nah, tidak bisa disebutkan namanya. iya kan disebutkannya. Itu Tapi, dirahasiakan atau bagaimana? Bang? enggak. Ya mungkin ketika kan ini tertinggal ini sebenarnya di Istana Kadriah, tidak diserahkan kepada Mas Agung kan? Ya. Ini yang sedang Jadi inilah yang ada di Istana Kadriah. Istana Kadriah. Ya. Di kerabat, Salah satu di kerabat yang kerabat. memegangnya. Akhirnya diserahkan kepada Pak Said Al-Gadri, anggota DPR RI. Diserahkan beliau ke Ah. Pak Sarip Said. Akhirnya kami kembali ke Jakarta. Kembali ke Jakarta. Karena saya harus menunjukkan kepada Prof. pembimbing Dimyati. saya kan, Ya, betul. bawalah yang asli, Bawa ya yang kan? asli, ya. Tunjukkan, baik, oke, ya kan? Ya. Tunjukkan. Nah, setelah ini diapain? Setelah ini diapain? Ya. Kata Profesor Beheti. Ya. Dilukis, saya bilang. Saya jawab, dilukis Dula. Memang pelusingan Dula. Ya. Dula. Dilukis ulang begitu Dilukis maksudnya? ulang oleh Dula. Oke. Dilukis oleh Dula. Mana lukisan Dula?
Ya kan? Itulah yang saya ceritakan berkali-kali. Saya bekejar ke Museum Solo. Dula kan punya museum di Solo. Saya berangkat dari Jakarta ke Solo. Sampai ke Solo. Dula ini pelukis istana ya Bang? Pelukis istana, pelukis kesayangan Bung Karno. Oh, pelukis kesayangan Bung Karno. Dan yang melukis Lambang Negara dan Sultan Hamid mengupah beliau. Oh, langsung Sultan Hamid II berkomunikasi dengan Dula itu ya? Iya, kan begitu di sketsa, Bung Karno memerintahkan Dula untuk melukis, ya kan? Melukis, tolong dilukis sketsanya dilukis ulang. Sultan Hamid, diulangan. Jadi udah berapa kali itu melukis kan? Ya kan? Itu dibayar oleh Sultan Hamid. Ya. Tapi tidak mengubah sketsa yang sudah tidak, dirancang oleh Sultan Hamid, begitu kan? Tidak, dia hanya ini kan perlu sketsa. diluruskan begitu. Dia hanya mengikuti sketsa Sultan Hamid II, ya kan? Dilukis oleh Dula. Lukisan Dula itu di mana? Saya pergi ke Museum Dula, nggak dapat. Museum di Solo itu tadi? Dulu nggak dapat. Tapi berdasarkan juru kunci, dia menyatakan ada di buku Revolusi Indonesia 1940-1950 yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI. Kementerian Penerangan RI. Tahun berapa itu Bang? 1945-50. 1945-1950. Kementerian Penerangan. Jadi kan ini buku resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian RI ya. Khusus diterbitkan oleh negara negara. Oleh kementerian. Terus saya ke Jakarta, ya kan? Saya bertanya dengan teman sejawat saya kuliah, Pak Dr. Satya Harinanto. Ya, Profesor Satya Harinanto, yang guru besar di UI sekarang. Betul. Dosen saya itu. Pak Satya kan teman kuliah, satu angkatan dengan saya. Satu angkatan ya Bang ya? Satu angkatan. Gimana buku lukisan Revolusi Indonesia? Coba kamu temui Profesor Abi Kusuma. Profesor Abi Kusuma. Kan dia kan pengasuh mata kuliah sejarah konstitusi. Mungkin mudah-mudahan beliau menyimpan. Beliau sepertinya buku-bukunya banyak tuh di rumah. Datanglah saya ke Depok, UI. Di rumah beliau. Saya nemuin beliau lagi ngasih kuliah, di kampus. sejarah konstitusi sejarah konstitusi. Saya memperkenalkan diri, kemudian saya masih ingat diajak oleh beliau ke rumah beliau, ketemulah buku Revolusi Indonesia tadi. Lukisan Revolusi Indonesia berwarna lagi. Bukan yang hitam putih, berwarna. Berwarna. Itu resmi diterbitkan tadi itu ya. Berwarna. Temukan saya masih ingat di halaman dan saya pernah tunjukkan itu di publik, di posting di Google ya. Nah, kemudian setelah dapat semuanya ya, saya kan kembali ke Pak Dim. Nah, itu disusun. Dari awal, dari timeline. Disusun, ya kan? Kemudian, nah, yang jadi persoalan lagi adalah kan kata Bung Hatta menjawab halaman 112 kan ada rancangan terbaik kan 2 buah. Satu Sultan Hamid, satu Yamin. Muhammad Yamin. Mana Yamin? Mana punya Muhammad Yamin, betul? Yamin di mana? Waktu penelitian Abang belum ditemukan ya? Belum. Gambarnya belum ada. Waduh, saya bilang ini bakal nggak selesai saya nih. Jadi dapat di mana itu Bang? Nah, jadi saya kembali lagi ke Pak Mak. Ke Pak Mak. Pak Yaakob Sukardi, saya harus bikin surat tugas lagi di UI untuk mendapatkan kan surat tugasnya hanya mendapatkan Lambang Negara Sultan Hamid. Saya harus untuk Muhammad Yamin belum. Saya ke UI minta surat tugas lagi, surat tugas untuk mendapatkan dokumen Yamin. Kan harus ada surat pengantar. Biasanya kan penelitian kan biasa kan. Betul biasa. Penelitian. Saya bawalah surat tugas itu, ya kan. Coba kamu ke Mas Agung. Om, Haji Mas Agung. Haji Mas Agung. Kenapa kamu Mas Agung? Yang punya toko buku Gunung Agung itu ya Bang ya? Yayasan Hidayat. Kenapa ke Mas Agung? Ini baru dibuka rahasia. Pak Mak baru buka rahasia. Semua file-file Lambang Negara, baik Yamin, sketsa awal Yamin, sketsa awal Hamid sudah kita serahkan ke Mas Agung. Kenapa ke Mas Agung? Nah, alasan beliau karena Mas Agung yang punya mikrofilm, satu. Yang kedua, waktu itu Pak Mak sudah jadi sekretaris pribadi, udah sekretaris pribadi. Sampai ke sana pemikiran ya Bang ya? Dia sudah takutnya ini kayak kasus surat-surat berharga negara. Itu alasannya. Takut dimusnahkan barang. Karena
Ya, itu logis sekali itu. Selama hidup Sultan Hamid, dokumen ini yang dikejar-kejar kan. Ya. Oleh Untuk dimusnahkan. ya intelijen kan, dikejarkan. Makanya Sultan Hamid tidak punya rumah di Jakarta, berpindah sana, berpindah sini, menyelamatkan ini. Ya, kalau tempat dulu dibawa ke zaman kemerdekaan dia tinggal di Hotel ya, Dosen. karena itu kan setelah meledak 98 itu saya terselamatkan kan. Ya. Sudah kendor lah. Walaupun Sultan Hamid masih dalam pengawasan. Ya, sudah kondusif lah ya. Udah kondusif. Sudah mulai kondusif. Nah, kemudian bawalah saya surat pengantar itu ke Mas Agung. Mas Agung sudah meninggal kan? Ya. Iya kan? Saya ketemu anaknya, Ketut Mas Agung. Itu emangnya berkawan baik begitu bang? Mas Agung dengan Sultan Hamid juga? Sultan Hamid, beliau teman baik. Teman baik ya? Kolektor ulung. Karena dia kolektor ulung, punya mikrofilm. Beliau yang mengkoleksi benda-benda bersejarah, termasuk sketsa Istiqlal, Masjid Istiqlal. Makanya Sultan Hamid gue percaya dengan Mas Agung. Mas Agung, dan atas saran Mak Yusuf Al-Qadri. Atas saran Mak Yusuf Al-Qadri. Dan Pak Mak menunjukkan dokumen penyerahan itu. Saya tunjukkan ya. Ya. Ada. Ini ada fotonya. Ini fotonya. Nih. Ini tahun berapa ini bang? Ini 18 Juli tahun 1974. Jadi tahulah saya bahwa file lambang negara sudah diserahkan 18 Juli tahun 1974. Waktu masih muda ini, masih muda. Ini beliau, Sultan Hamid, ini Mas Agung, ini ketika penyerahan, dokumen baik sketsanya. Ini Mas Agung ini? Ini Mas Agung. Sampai beliau juga wafat, Sultan Hamid kan beliau datang. Oh iya betul, ini Pak Mak sini ya? Ini Pak Mak Yap, Pak Mak Yusuf Al-Qadri, ini Albert Lau, notaris. Disaksikan oleh notaris loh. Albert Lau, namanya Albert Lau. Masih hidup? Bang? Saya nggak tahu. Tapi di Jakarta ya? Di Jakarta, karena saya hanya ditunjukkan dokumen ini kan, dokumen. Nah, ketik ini beliau kan menulis nih. Ya. Ada tulisan dari Sultan Hamid. Apa isinya itu bang? Ini dokumen. Dokumennya. Nih dokumennya. Wah, ada tulisan RTC, Round Table Conference. Round Table Conference. Jadi untuk konferensi meja bulan 1949. Jadi saya bertanya dengan Mak Yusuf Al-Qadri selaku sekretaris pribadi, kenapa Sultan Hamid harus menuliskan ini di RTC, di kertas berharga RTC, Round Table ini? Ingin menandakan, saya akan buka ini rahasia ini ya. Karena ini lambang negara, awalnya kan lambang negara RIS. Lambang negara RIS. Karena ditetapkan 11 Februari 50 kan? Maka ditulis. Jadi tahun 1945 sampai 1949 Indonesia belum punya lambang negara secara resmi. Baru 1950. Ya, itu fakta itu. Maka ditulis di kertas berharga RTC. Ini kertas berharga. Ya, di round table ya. Di sini. Apa isinya itu? Ini ya, Mas Agung yang saya hormati. Mudah-mudahan sumbangan pertama saya ini bermanfaat bagi negara kita yang dicintai oleh kita, Hamid di sini ya, 18 Juli tahun 78. Satu ciri khas beliau itu begitu dia menyerahkan dokumen berharga, itu selalu menulis tanggal. Kemudian ini tanda tangan beliau ini. Tanda tangan dia, Hamid. Selanjutnya saya harap beliau datang ke rumah saya untuk memilih buku-buku. Nah, jadi maksudnya Pak Hamid menyumbangkan buku-buku semuanya ke Idayu, ke Yayasan Idayu yang dimiliki oleh Mas Agung itu. Sultan Hamid. Buku-buku Sultan Hamid disumbangkan semua ke Idayu. Idayu ini punya siapa? Punyanya Mas Agung. Punya Mas Agung ya. Sekarang saya menemukan dokumennya kan udah berubah yayasannya jadi Yayasan Mas Agung. Yayasan Mas Agung. Karena Mas Agung yang meninggal kan. Nah, di Parap Hamid. Kemudian ini yang paling penting. Saudara Mas Agung, artinya Sultan Hamid bertanya kepada Mas Agung, Saudara Mas Agung, apakah file mengenai lambang negara kita juga dihargai? Jika iya, artinya jika dihargai, jika Mas Agung mau menerima, kan tadinya kan dia hanya niatnya menyumbang buku, ya kan? Nah, jika iya, menerima, baik, ya kan? Diterima semuanya, ya kan? Artinya itu semacam pesan ke Mas Agung agar file lambang negara ini diselamatkan. Ya. Nih, nah, disinilah baru saya tahu bahwa Sultan Hamid melakukan penelitian lambang negara 2 tahap. Jadi kan baru tahu bahwa semua sketsa awal Yamin, sketsa awal Hamid diserahkan kepada Mas Agung. Walaupun ada yang tertinggal tadi ya. Ada yang tertinggal. Ada yang tertinggal. Nah,
ketika menyerahkan file, Mas Agung mengeluarkan foto ini. Kan ini diberi oleh Pak Amit. Tadinya ini nggak ada ya? Ini ada, sudah diserahkan. Udah diserahkan. Diserahkan. Kan dibandingkan dengan yang Elang Raja Wali yang gundul itu, tadi yang gundul ya. Betul. Yang gundul. Ya. Kan beda nih. Saya ambil dulu ya. Ambil dulu nih, ya kan? Ya. Ini kan ini yang 11 Februari ya. Loh, kok beda? Ya, kok beda? Mas Agung aja heran seperti saudara tadi melihat Ya. dokumen ini, ya kan? Beda. Maka Mas Agung bertanya kepada Pak Amit, ini ciptaan siapa? Ya kan? Ya. Inilah yang kemudian berkembang di asumsi masyarakat bahwa ini M. Yamin. Padahal ini Hamid. Ini Hamid juga ya? Hamid juga, tahap pertama. Lalu beliau menulis di bawah foto ini. Ya. Maaf Dek Mas Agung, tetapi foto ini sebetulnya ciptaan pertama saya yang selanjutnya diperbaiki. Foto ini tidak berharga. Hamid 1874. Foto ini tidak berharga. Ini Karena harus memang digaris sudah bawahi. Ya. ini kan 8 Februari. Ya. Dibawa ke Panitia Lambang Negara, ini kan sudah ditolak. Ditolak. Dikritik oleh Muhammad Nasir. Kenapa? Ya karena terlalu mitologi. Ada tangan, memegang iya. perisai Pancasila, kakinya ke belakang, ekornya 7, bukan 8 ya. Muhammad Nasir waktu itu juga Tata Praja. Masyumi ya. Masyumi ya. Ya. Praja, ya kan. Ini dibawa di Panitia Lambang Negara. Ya. Saya sekali lagi, ini dibawa di Panitia Lambang Negara 8 Februari dikritiki oleh Muhammad Nasir. Ya. Lalu Sedangkan Muhammad Nasir itu Sultan Masyumi Hamid, ya, dan terlalu mitologi itu bertentangan terlalu dengan mitologi. Nah, Yamin juga kan merancang juga, ya kan? Supaya adil kan dua-duanya dibawa oleh Perdana Menteri RIS ke rapat kabinet RIS. Ya. Baik rancangan Yamin Ya. maupun rancangan Hamid. Tapi Hamid kan sudah memperbaiki. Waktu itu posisi Nasir sebagai apa, Bang? Anggota Panitia Lambang Negara. Tidak, Kan kapasitas dia untuk melakukan penolakan tadi itu. Apanya? Dia sebagai anggota Panitia Lambang Negara mewakili Masyumi. Dan parlemen RIS. Parlemen RIS juga. Ya, Oke. kan ada anggotanya kan ada Purwajaraka, ada Imam Polusi, ada Muhammad Nasir. Ya, di Ya dalam kan, ini Panitia kan, Lambang Negara ini kan, itu. kok ada tangan memegang perisai? Oh, iya. Ya, itu yang saya katakan. Nasir protes ya. Iya, protes. Ternyata memang karena Pak Hamid kan bahan dasarnya kan dari Ki Hajar Dewantara. Memang Garuda. Awalnya tadi, Garuda. Ada coretan-coretan tangan beliau, Ya. ya kan? Nah, coretan tangan beliau. Nah, Jadi ini tahap pertama ini ini. sketsa kan, sketsa ini Ya. dilukis kan. Ini dilukis. Ditanya. Ini Oke. ini tahap pertama. Ya. Tahap pertama. Oke. Nah, Jadi ada berapa proses? 2 tahap. 2 tahap. Ada 2 tahap. Ya, kemudian disketsa lagi kan. Ya. Sketsa lagi. Ini sketsa setelah yang tadi itu. Ini menuju ke ini. Ya, artinya setelah Garuda tadi ya. Garuda dikelola, disketsa lagi kan. Ya. Sultan Hamid melakukan coretan tangan. Nah, Ya. ini. Jadi 2 tahap. Nah, jadi saya sudah buat ketika saya melakukan ujian tesis ya. Ini pertama. Ini Garuda. Ini tahap pertama. Ini Garuda. Ini coretan tangan beliau nih. Dari sini 2, 3, 4, 5, 6, jadinya ini. Yang tadi itu ya. Yang Garuda tadi, Ya. yang ekornya 7. Yang ditanyakan oleh Mas Agung tadi. Mas Agung tadi kan. 8 Februari 1950. 1950. Sedangkan Ki Hajar Dewantara menyerahkan bahan dasarnya 26 Januari 26 sampai Januari. makanya saya bilang 26 Januari sampai dengan 8 Februari 1950. Ya. Lalu Sultan Hamid Itu melakukan proses perancangannya. tahap pertama. Tahap pertama. Lalu Sultan Oke. Hamid melakukan perbandingan. Ya. Ya. Kemudian kan ini kan saya bawa ke setelah terbukti bahwa 2 tahap, kan saya bawa lagi ke Pak Dim, Ya. ya kan? Mana Oke, itu? sebentar. Itu ini lambang negara apa? Garuda. Garuda, figur Garuda. Ini figur Garuda. Figur Garuda. Oke, ini yang dimaksud Garuda. Karena bahan dasarnya dari Ki Hajar Dewantara. Ditolak. Ki Hajar Dewantara mengirim surat melampirkan bahan dasar Oke. dari Kemudian ketika di Parlemen RIS dan Panitia Lambang Negara ini ditolak. Dikritisi oleh Muhammad Nasir. Ya. Bukan ditolak, diperbaiki. Dikritisi. Karena Diperbaiki. kan Oke. Pak Amin kan menulis diperbaiki selanjutnya. Ya. Tapi foto ini tidak berharga. Tidak berharga. Kan gitu. Nah, saya kan ditanya, mana dokumen yang dikirim oleh Ki Hajar Dewantara? Nah, ini. Oh, ini bahan dasar di awal itu ya? Ini bahan dasarnya. Ini yang dikirim
oleh Ki Hajar Dewantara. Ada yang di Mendut, Prambanan. Ini Garuda yang ada di Jawa. Di Jawa. Jadinya ini. Oke. Oke? Ya. Oke. Nah, ya kan? Ya. Nah, Oke, kemudian masuk ke tahap kedua. Tahap kedua. Setelah dikritisi oleh Nasir tadi. Apa yang dilakukan oleh Sultan Hamid? Ya. Melakukan perbandingan dengan lambang negara lain. Lambang negara lain. Lambang negara Di luar lain. Jawa, di luar Indonesia. Di luar, kalau ini kan peradaban Indonesia. Peradaban Indonesia. Jadi dia melakukan perbandingan dengan peradaban dunia. Ya. Di mana negara-negara luar Ya. itu menggunakan figur elang, figur burung, elang Raja Wali. Ya, elang Raja Wali. Di negara-negara internasional ya, di dunia ya. Arab, Emirat, Yaman, Mesir, ya kan? Wih, banyak sekali ya. Jerman, Amerika, itu Oke. kan elang semuanya. Kecuali Thailand. Ya, di memang Garuda, kalau ya. lambang-lambang negara-negara Ya. di luar itu juga menggunakan figur burung ya. Ya, nah, ya. Kemudian masuk ke tahap kedua kan? Masuk ke tahap kedua. Tahap kedua. Ini tahap keduanya. Nah, ini saya simpulkan dulu ya. Nah, ini tahap pertama Garuda. Ini literasi saya yang saya gunakan, referensi buku Muhammad Yamin 6.000 tahun Sang Merah Putih, halaman 168, memegang. Berarti yang ini. Ya. Ini yang tahap kedua, Garuda, ya kan? Ya. Muhammad Hatta dan buku Pringgo Digdo. Ya. Sudah nggak memegang. Ya. Ini elang, ini tahap kedua. Nah, kita lihat Ada yang lebih jelas gambarnya? ada yang lebih jelas lagi pergeserannya. Nah, Ya, ini ya, tahap kedua. Ya, ini tahap pertama. Ini tahap pertama. Ini tahap kedua elang. Ya, ini tadi yang saya tunjukkan nih. Ada tulisan Elang Raja Wali Pancasila. Elang Raja Wali ini Garuda Pancasila. Ya, ini disatukan di dalam transkip Sultan Hamid kan. Ya. Elang Raja Wali Garuda Elang Raja Wali Garuda Pancasila. Pancasila. Artinya apa? Ya. Bahwa lambang negara kita dibuat dengan mengapresiasi peradaban bangsa Indonesia sendiri, Ya. tahap pertama, Tahap pertama, kemudian peradaban dunia, peradaban dunia. tahap kedua. Jadi representasi kedua-duanya. Dua-duanya. Ya. Makanya oleh Bung Karno yang terindah kan gitu kan? Kan dia Pak Hamid mampu menyatukan. Ya, ya. Tolong dua diceritakan yang tahap kedua ini, peradaban. Bang. Ini tahap kedua. Ini kan Ini figur Elang Raja Wali ini ini ya. Garuda. Garuda, oke. Ini ada tanda panah ke sini kan? Ya. Nah, ini gundul. Yang saya ketemukan tadi kan? Ya. Gundul. Kemudian kakinya ke belakang. Ya, yang sudah berjambul ya. Erawati, diskusi Soekarno. Ya. Ya kan? Dilukis lagi oleh Dullah. Lukis oleh Dullah ini sudah ke depan. Udah ke depan. Sudah ke depan. Oh, ini juga sudah ke depan ya? Ini udah ke depan, Sudah ke diskusi depan, kan? diskusi Diskusi Soekarno. Dullah, kemudian dibuat ukuran. Dibuat ukuran. skala ya. Skala ukuran. Nah, skala ukuran inilah yang skala ukuran yang dilampirkan di dalam PP 66 PP 66 tahun tahun 1950 tentang lambang negara. tahun 1950 tentang lambang negara. Oke. Di, produk dari bawah UUD 50. Produk langsung di bawah UUD UUD 1950, bukan langsung sebagai peraturan pelaksana di bawah undang-undang. Ya, kan di dalam pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar 50 bahwa materai dan lambang negara diatur ditetapkan dengan pemerintah sama dengan pasal 3 ayat 3. Jadi langsung lompat begitu ya, Bang? Enggak, Tidak langsung di tadinya bawah kan undang-undang. Sultan Hamid membuat lambang negara ini atas perintah melaksanakan amanah konstitusi RIS pasal 3 ayat 3. Ya. Tapi kan pergeseran ketatanegaraan kita kan berubah menjadi UUD 50. UUD 1950, betul. Tapi saya ditanya. NKRI waktu itu ya sudah ya? Sudah negara kesatuan, Ya, sudah. dari federal berubah jadi negara kesatuan. Dari RIS tadi itu. Nah, makanya saya ditanya, lambang negara yang dilampirkan di dalam peraturan pemerintah 66 tahun 50 tentang lambang negara siapa? Itu pertanyaan ujian saya itu. Ya. Ya, Oleh pertanyaan ujian. Profesor Didiat Hartono tadi. Pak Dim kan pembimbing saya. Ya. Yang bertanya Pengujinya? Profesor almarhum yang lingkungan Kusnadi. hidup Kusnadi Kusnadi dengan Haji Profesor Sumantri. Ajari. Betul. Nah, dengan Profesor Ajari, kan? Nah, ini lambang-lambang negara Oh, ini yang dibuat perbandingan. terinspirasi beliau dari Ini, lambang-lambang negara di luar itu ya? Ini, ya kan? Nah ini yang ada ukuran, ini yang dilampirkan di dalam PP 66 tahun 51. Oke. Masih berlaku tidak? Itu pertanyaan saya. Tetap berlaku karena kan tidak dicabut oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Yang hari ini dasar hukum keberlakuan skala ukuran itu menggunakan PP, apa? PP. Nah, itulah yang kita kecewa, Ya. ya kan? Di Undang Nomor 24 tahun 2009 yang dilampirkan bukan yang di PP. Undang-Undang 24 tahun 2009 itu tentang lambang negara ya? Lambang bendera, Bendera, bahasa,
lambang negara dan lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan. Di pasal 48 sampai 50 kan Ya. tentang lambang negara. Ya. Pasal 58 kan lagu kebangsaan. Ya. Tapi lampirannya Lampiran ya lambang tentang lambang negara itu ya kan bukan lambang negara PP berdasarkan 66. PP 66. 6. Tapi berdasarkan Berdasarkan rekayasa ambil dari Google. waduh. Itu yang saya bagaimana? katakan negara sebesar ini kok merekayasa. Apakah sengaja mau menghilangkan? Jadi dasar mereka apa itu lampirannya itu? Lampirannya diambil dari Google, ada skala ukurannya itu. Jadi berbeda dengan yang PP. Jadi dibuat-buat ya. Hari ini di dalam peraturan perundungan ada 2 gambar lambang negara. Lampiran PP 66 berdasarkan pasal 3 junto pasal 6. Lampiran resmi lambang negara, lampiran Undang Nomor 24 yang hasil rekayasa Ya. negara itu. Ya. Nah, saya bertahan karena saya punya dokumen aslinya. Ya. Ini apa ini? Oh ini dokumen aslinya lampirannya kan tadi berada di ya? sana. Dari PP ya? Nih, dokumen aslinya. Fotonya aslinya. Ini ada di Yayasan Mas Agung Idayu. 1 diserahkan ke Arsip Nasional. Jadi Yang di ada Arsip ya? Nasional itu menjadi lampiran PP 66. Kalau yang di Idayu ini nomornya masih kosong. Ya. Jadi Sultan Hamid sangat cerdas, dibuat 2 buah. Cerdas sekali ya Bang ya? Sangat cerdas, dibuat 2 buah. 1 diserahkan, Ya. yang 1 diserahkan ke Arsip Nasional. Di Arsip Nasional dulu, ini diselamatkan di Idayu, 18 Juli 17. Yang di Arsip Nasional dijadikan lampiran PP 66 Tahun 1950 tadi. itu diterbitkan di buku Kementerian Penerangan 4950. Nah, ini beda-beda negara bagian. Nah, ini materai, ini punya Yamin. Nah, ini yang punya Yamin. Muhammad Yamin ya, Banteng Matahari ya. Matahari, ini punya Ahmed, dan ini rencana perisai. Ini ada di mana ini? Ini di Idayu. Di Idayu ya? Di Idayu. Yang Banteng Matahari juga? Nah, ini yang ada ukuran, ini asli. Nah, inilah yang dibuat kemudian menjadi prototipe di Museum Nasional, di Monas. Oke. Monas nih, yang di Monas ini. Nah, yang di Monas. Ini yang asli, sesuai dengan PP? Ini sesuai di Monas nih, yang mencontoh yang di lampiran PP 66. Jadi bukan yang ada di undang-undang tentang lambang negara itu bukan ya? Bukan. Ini kan setelah yang dibuat terakhir kan dilukis oleh Dullah, dibuat skala ukuran. Jadi perbuatan terakhir merancang lambang negara Sultan Hamid itu membuat skala ukuran dan tata warna. Dan tata warna itu, lampiran yang ada ukuran itu kan dilampirkan dalam PP 66. Ya. Pertanyaannya karena saya pendekatan secara hukum kan ditanya. Ya. Lambang negara siapa yang dilampirkan di dalam PP 66? 1951. Lambang negara yang terakhir kalinya dibuat skala ukuran dan tata warna oleh Sultan Hamid II. Oke, lambang negaranya itu yang dari PP 66 tahun 50 dengan yang dilampirkan dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 itu sama atau tidak? Ada perbedaan. Ada perbedaan? Ada perbedaan, tulisan Bhinneka Tunggal Ika tidak seperti ini. Tidak seperti yang di PP ya? Yang Tidak ini ya? ini, tidak ini. Ini yang di Monas ini ya? Ini. Kemudian skala ukurannya Juga beda? skala ukurannya juga beda menggunakan kode-kode Google, kode-kode numerik. Numerik. Kalau ini kan ada penjelasannya. Oke. Warnanya ini warnanya ini. Oke. Warna kertas ini warna merah putih ini, ya kan? Ya. Warna perisainya ini dijelaskan secara detail. Oke. Secara detail. Oke. Artinya hari ini pertanyaannya ya, lambang negara yang mana yang dipakai? Lambang negara mana yang dipakai? Oke, tadi dikatakan di dalam buku Bung Hatta menjawab, Abang katakan bahwa ada 2 rancangan terbaik yang dirancang oleh kedua anak bangsa yang terbaik, dibawa oleh Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta itu ke rapat kabinet RIS. Itu tadi sudah Abang jelaskan secara rinci soal bagaimana proses tahap pertama, tahap kedua ini fakta yang dibutuhkan oleh anak bangsa dan generasi ke depan anak bangsa untuk mengetahui bahwa sejarah bangsa ini harus lurus, terutama tentang lambang negaranya. Iya, kita luruskan. Di mana dari tadi ini belum ditunjukkan di mana lambang negara yang dirancang oleh Yamin seperti apa? Baik, sebagaimana dinyatakan tegas oleh Muhammad Hatta di halaman 112. Saya selalu menggunakan literasi dulu, ya. Di halaman 112 bahwa ada 2 rancangan terbaik, ya.
satu dari Hamid, satu dari Yamin, Ya. dibawa oleh Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta dalam rapat kabinet RIS lalu dipilih. Ya. Ya, dipilihnya bukan di panitia lambang negara ya, Ya. di rapat kabinet RIS. Rapat kabinet RIS. Ya, maka dipilihlah yang punya Hamid 11 Februari 1950 yang masih kepalanya gundul tadi itu Ya. dengan proses Oh, masih terakhir. kepala gundulnya tadi Kepala ya? gundul. Itu pertama kali. Itulah pertama kali negara Republik Indonesia punya lambang. Ya kan? Tapi yang punya Yamin kan ditolak. Ya. Karena Pak Hatta mengatakan di halaman 112 ada pengaruh sinar-sinar matahari. Di buku Nah, Bung Hatta menjawab Hanya tadi. jawab. Di mana dokumennya? Ya. Itu pun saya ditanya oleh pembimbing saya. Ya. Nah, kan? Tapi kan dua-duanya memang didapatkan di Idayu. Nah, Ya. saya tunjukkan Ya. sketsa dari Muhammad Yamin. Sketsa dari Muhammad Yamin, Muhammad ya, Yamin ya. Mulai Nah, dari ini patut diketahui sketsa nih. apa? Ini Ya. coretan tangan Muhammad Yamin. Ya. Oke. Ini juga iya. Ini yang di Idayu tadi ya, Bang ya? Idayu. Oke. Ya. Ini Oh, jadi dia juga ada proses perancangannya ya, Bang? iya, nanti saya tunjukkan coretan tangan bandingkan dengan coretan tangan Hamid. Ya. Ya kan? Nah, ini. Kemudian ini yang lingkar ini materai. Ini materai. Materai atau stempel RIS ya. Lihat. Republik Indonesia Serikat. Wah, bahkan Muhammad Yamin membuat stempelnya Republik Indonesia Serikat Nah, gitu ya. ya. Ada ya, ada lambang banteng, lambang matahari ini. Ini lambang negara RIS dari Yamin, Ya. Cendra Sengkala. Lambang negara beliau namanya Aditya Chandra. Aditya Chandra. Chandra. Dan ini sinar matahari 5 ini Pancasila maksudnya. Pancasila. Ini ada kepala banteng, ini menunjukkan Cendra Sengkala. Cendra Sengkala apa artinya? Kode Kode. 27 Desember 49. 27 Desember 49 hari kelahiran Republik RIS. Indonesia Serikat. Serikat. Kedaulatan. Kedaulatan. Ya. Sedangkan punya Sultan Hamid kan 17, 17, 8, 8, 45. berarti Ya, sayap ekor itu ya. secara tidak langsung Sultan Hamid mengakui negara 17. 17 sampai 45. Kalau ini 27 ya, Desember 49, nasionalismenya makanya begitu ditolak. besar. Ya, Di ya, samping itu ada tandanya. sinar-sinar matahari. Betul. Sekarang Betul. kita bandingkan Betul. dengan coretan tangan Sultan Hamid. Betul. Coretan tangan Sultan Hamid. Ya, mulai ini panjang nih kalau saya jelaskan, tapi saya mau ambil singkat-singkat saja ya. Ya, ambil singkat saja. Ini perisai Pancasila. Ya. Ini rencana perisai. Ya. Karena lambang negara kita ada Ini 3 bagian. sketsa awalnya sekali ya ini, Bang. Ya? Nah, ini lihat di kertas apa? PH. Kertas kalau untuk gambar bangunan bahasanya ya. Ya. Ya, teknik sipil, ya. Ya, karena dulu Sultan Hamid juga sempat di Teknik Hong School ya, Bang ya? Iya, iya. Nah, Di ya. ITB dulu. Nah, yang ini coretan awal. Nih, ini yang Garuda, ya. Jadi coretan tangan beliau. Ya. Ya, bandingkan dengan yang tadi Yamin ya. Muhammad Yamin. Nah, ya. Ada ciri khas. Ya. Apa Ada ciri khas. Apa Garis tebal, Oh iya. garis katulistiwa. Nah, nih. Ini yang Garuda ya. Yang Garuda tahap pertama ya. Apa tafsirnya ini, Bang? Apanya? Garis tebal itu. Garis tebal, garis katulistiwa. Ya. Maknanya bahwa negara yang pertama kali merdeka di garis katulistiwa adalah negara 17 Agustus. Negara 17 Agustus. Proklamasi ini. Ya. Yang tuguhnya ada di Pontianak. Kalimantan Ya, Barat. yang merancangnya juga lahir di Ya, di daerah Pontianak. Katulistiwa, Ini ya. untuk membedakan perisai yang dibuat oleh Yamin. Yamin. Kan bentuknya hampir sama nih Betul. perisainya kan. Nah, didirikan 1926 kan, Tugu Katulistiwa, jauh 1926. sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini coretan tangan. Bandingkan. Nah, ini yang Garuda ya. Prosesnya panjang juga ya. Panjang juga. Nah, nih Garuda ya. Kemudian ya, Oke. 2 tahap tadi kita bisa lihat kan perbandingannya kan. Ya. Nah, pertama Garuda, Elang, Raja Wali, punya Yamin ditolak. Ditolak. Ya kan? Ditolak. Mengapa ditolak, Bang? Nah, ditolak karena ada sinar-sinar menurut literasi yang saya baca dari buku Bung Hatta menjawab, ada pengaruh Jepang, sinar-sinar matahari. Sinar-sinar matahari tadi itu ya. Kemudian kalau kita telusuri lebih lanjut, Ya. ya Cendra Sengkala Aditya Chandra itu, Ya. penjelasan dari buku Akmas Suca, Ya. ya, itu kode. Kode. Cendra Sengkala itu kode. 27 Desember tadi. Karena itu. kan Ahmad Yamin kan suka bahasa Sanskerta. bahasa Sanskerta, Nah, betul. Kalau dijelaskan lambang negara dia itu ada diatannya 27 Desember 49. 49. Sedangkan Ya, hari kedaulatan punyanya Sultan Hamid kan
17845. 17845. Ya kan? 8, 17, 19, 45. Ya. Berarti kan secara tidak langsung, Ya. Sultan Hamengkubuwono mengakui negara Negara proklamasi. Nasionalis proklamasi. beliau di sini. Ya. Tinggi sekali ya. Nah, Ya, itu dan bukti menolak itu kanan. fakta itu. Fakta. Nah, dan lambang negara ini pernah dipuji oleh Presiden Soekarno Presiden dalam Soekarno. pidato Ya. 22 Ya. Juli Apa isi pidatonya itu? 1958. Saya Apa bacakan isi pidatonya pidatonya. itu, Pak? Baik, saya akan bacakan, ya kan? Jadi 20 Februari 1950 lambang negara kita sudah ada di Gedung Parlemen RIS. Itu ada di video Oh, ini Arsip Bung Nasional. Karno ini ya? Ya, tapi kepalanya gubernur tadi kan, Ya. yang 11 Februari. Ya. Nah, di 2258 Soekarno pidato ya di sana judulnya Diskursus Pancasila. Semua mahasiswa seluruh Indonesia dihadirkan di istana. Beliau pidato. Ya. Di belakangnya ada lambang negara sudah Berjambul. berjambul ya. Kakinya bagaimana? Kakinya sudah ke depan. Sudah ke depan ya, sudah Nah, yang sudah diperbaiki semua. yang Ya. saya sebarkan. Ya. Saya bacakan sedikit. Ya. Bung Karno pidato 2758 di Istana Negara. Saudara-saudara, lihatlah lambang negara kita di belakang ini, di belakang pedium maksudnya dia. Ya, alangkah megahnya, alangkah hebatnya dan cantiknya burung elang Raja Wali. Garuda. Ya, disambung setelah itu. Ya, Elang Raja Wali. yang Garuda. sayapnya kanan dan sayap kirinya berelar 17 buah. Dengan ekor yang berelar 8 buah. Ya. Tanggal 17 bulan 8 dan berkalungkan perisai. Yang di atas perisai itu tergambar Pancasila. Perisai Pancasila kan? Ya. Yang di bawahnya tertulis saloka buatan Empu Tantular. Ya. Ya, lihat. Ya. Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Apa Ya, kata di Bung Karno? pita yang ada di lambang burung Bina itu. Ika, Bina Ika, Tunggal Ika. Tunggal Ika. Bhinneka itu keberagaman, Keberagaman, tunggal itu satu, satu, Ika itu. Itu. Bahasa Sanskertanya di bait nah, 158 itu artinya ya. di buku Susasoma karangan Empu Tantular di Ya. bait 158. Ya. Bhinneka Tunggal Ika Mamata Dharma ya. Ya. Tapi Bung Karno katakan Bina Ika Bina Ika, yang beragam itu ya. tunggal, yang satu itu, Yang satu itu. kan berjenis-jenis tetapi tunggal. Berjenis-jenis tetapi tunggal. Makanya saya heran, Ya. sekarang kok guru-guru sejarah Ya. PKB mentransformasikan kepada anak didik Ya. kita berbeda-beda satu jua itu dari mana? Ya, ya, ya. Seperti diketahui hari ini ya semua orang tahu Berbeda berbeda-beda satu tetapi jua. tetap satu Selalu jua. pertanyaan Ya. cerdas cermat pun Ya, begitu. sedangkan pidato Bung Karno tadi ini Berjenis-jenis berjenis-jenis tunggal. tetapi tunggal. Bina Ika, Bina Tunggal Ika, Ika. Tunggal Bina Ika. yang beraneka ragam itu, Ya, yang satu itu, ya. itu yang saya katakan. Karena ini lambang negara ini memadukan dua paham kenegaraan. Bhinneka itu paham kenegaraan, Ya. federalis. Ya. Yang Karena tunggal unitaris. Karena awal mula lambang negara ini juga diperkenalkan Dipadukan. di zaman RIS. RIS 11 Februari dipadukan dua paham kenegaraan itu di dalam pita. Dalam pita Bhinneka ini. Tunggal Ika. Di antara federalis dan unitaris. Unitaris. Maka saya katakan, saya bilang federalis nasionalis juga. Ya. Unitaris Unitaris nasionalis juga, juga. nasionalis juga. Republik itu kan bentuk pemerintahannya. Betul. Republik federal dan Ya. Republik Kesatuan kan Ya. gitu, ya kan? Nah, kemudian yang paling penting, sebab lambang negara sekarang ini, berarti yang sekarang ini ya, Ya. yang dicintai oleh rakyat Indonesia sampai pelosok-pelosok desa, kan disebarkan tuh, ya, adalah lambang yang bersedikan kepada Pancasila. Makanya ini namanya perisai Pancasila. Perisai Pancasila. Perisai Pancasila kan, Ya. nah, merah putih, Ya. ya Pancasila, ya, sesuatu perubahan. Nah, ini yang paling penting. Ya. Ini yang berkaitan dengan fenomena negara hari ini. Sesuatu perubahan dari dasar negara membawa perubahan dari lambang negara. Jadi kalau Pancasilanya dari filosofis Gontlak, Ya. dasar negara mau dikotak-atik dasar Ya. negaranya, Ya. maka akan berubah lambang negara. Karena antara dasar negara dengan lambang negara ada hubungan, karena
Soekarno berpesan kepada Hamid untuk bisa merepresentasikan Pancasila. Ya. Jadi kalau Pancasilanya dirubah-rubah, Ya. lambang negara akan berubah. Ya. Ya. Oke, saya kira tadi begitu rinci, begitu jelas sudah Bang jelaskan bagaimana proses sejarah lambang negara ini, proses perancangan yang dibuat oleh Sultan Hamid II tadi sejak awal hingga selesai tadi disposisi, kemudian diperkenalkan kepada publik, kepada masyarakat Indonesia. Tapi ada satu pertanyaan tambahan saya, Bang. Itu apakah itu kan ditanyakan oleh beberapa bagian masyarakat, beberapa kalangan masyarakat atau tokoh yang kemarin viral itu, apakah betul Sultan Hamid II ini sebagai perancang tunggal? Iya. Nah, apakah hanya sekedar masukan-masukan saja atau memang lambang negara ini memang utuh dari awal hingga akhir tanpa ada masukan siapa-siapa saja? Ini dirancang oleh Sultan Hamid II. Apakah ada masukan-masukan yang lain? Iya. Gitu. Baik. Maka saya menggunakan terminologi perancang. Ya. Perancang. Ya, perancang. Desainer, perancang. Desainer. Nah, kalau perancang, ya kan, ide bisa saja dari siapa-siapa. Ya. Tapi perancangnya yang menggambar, ya kan, tetap dari awal sampai akhir adalah Sultan Hamid II. Satu orang ya, Bang ya? Satu orang. Tunggal. Tunggal. Betul. Kalau kita belajar Undang-Undang Hak Cipta, siapapun dia diperintahkan oleh negara, Ya. ketika dia menciptakan desain, maka yang pencipta itu disebut perancang. Oke? Ya, dialah perancangnya begitu ya? Ya, oke, baik. Oke. Nah, kemudian tentu karena ini merepresentasikan filosofis bangsa, seperti pesan Bung Karno kepada Pak Hamid bahwa lambang negara ini harus bisa merepresentasikan dasar negara, Ya. maka lambang negara kita tadi kan pidato Bung Karno termegah yang tercantik. Ya. Kenapa? Karena pendekatan semiotika, ilmu tentang gambar, tentang simbol. ilmu yang mempelajari tentang lambang. Ya, tentang simbol, Ahli tentang semiotika pun Rul Ya. mengakui ya bahwa lambang negara kita itu terindah karena mewakili 3 semiotika. 3 semiotika. Satu, Apa itu? figur burungnya, Figur Elang burungnya. Raja Wali, Oke, Lang Raja Wali. perisai Pancasila, Perisai Pancasila. jati diri bangsa. Jati diri bangsa, Bhinneka Tunggal Ika. 3, ya kan? Sayapnya 17 mewakili identitas negara. Oke. Ya. Kemerdekaan. Kemerdekaan. Figur yang dipilih Elang Raja Wali. Ya. Gambar hari ini. Ya. Ya. Walaupun disebut Garuda itu kan tahap 1, ya kan? Perpaduan. Ya. Nah, kemudian identitas jati diri. Ya. Nah, kemudian di perisai Pancasila inilah sebenarnya banyak sumbangan-sumbangan pemikiran oleh panitia lambang negara. Ingat ya, Panitia Lambang Negara. panitia lambang negara. Yang dikoordinatori oleh Sultan Hamid II. Sultan Hamid II. Ya. Dia membentuk panitia teknis. Ya. Panitia teknis ini bertugas adalah menyeleksi lambang-lambang yang masuk. Ya. Ya kan, dirapatkan. Ada siapa-siapa saja di dalam panitia lambang negara itu? Jadi ada MA Politisi, MA Profesi, Purbacaraka, Purbacaraka, Muhammad Nasir, Muhammad Natsir, ya Ki Hajar Dewantara, Hajar Dewantara. Wah, ini tokoh-tokoh semua ini ya, Bang ya? M Yamin sendiri. Muhammad M Yamin. Yamin sendiri. Ya. Jadi ada 5 orang. 5 orang. Dikoordinatori oleh Sultan Hamid II. Muhammad Hamid sebagai Menteri Negara, Jenderal Portofolio. Bentuk panitia teknis namanya Panitia Lambang Negara. Panitia Lambang Bukan Negara. rencana negara, Lambang Negara. Lambang Ya, Negara. Itu siapa koordinatornya di antara 5 orang ini? Hamid dibentuk 10 Januari 1950. 10 Januari 1950. Baik. Oke. Nah, kan di dalam transkrip Sultan Hamid diakui bahwa yang paling sulit ketika Ya. membuat lambang negara ini adalah perisai Pancasila. Perisai Pancasila. Ya, perisai Pancasila. Oke. Kan masih kosong nih. Ya. Tidak ada lambangnya kan. Ini diakui oleh Sultan Hamid dan transkrip kepada Solihin Salam paling sulit ini. Karena harus bisa mewakili. Karena pesan dari Presiden Soekarno kepada Hamid Ya. harus bisa merepresentasikan dasar negara. Ya, merepresentasikan ini ya. Iya. Akhirnya Masyarakat Indonesia. Dibuat merah putih kan. Ini bendera kan. Mewakili bendera ya. Ya, bendera. Nah, ada perisai warna hitam di tengah. Ya. Sila ke-1 ini sumbangan dari Muhammad Nasir. Sumbangan dari Muhammad Natsir. Ide ya. Ide. Ya. Masukan tadi itu ya. Tapi apa? Bintang? Bukan. Nur cahaya berbentuk bintang bersudut 5. Itu artinya. Di norma, di peraturan perundang juga begitu. Dalam Di peraturan pasal perundang-undang. 48 ayat 2. Di dalam undang-undang
nomor 24. Oh, 24 tahun 2009 tadi ya? PP nomor 66 tahun 51 Nur Cahaya juga. Sama juga. Nur Cahaya berbentuk Kalau di bintang PP 66 bersudut Nur 5. Cahaya. Ya. Kalau di Undang-Undang nomor 24 Cahaya. Ya. Berbentuk bintang bersudut 5 di warna alam. Warnanya hitam. Di Hitam. tengah. Diletakkan di Oke. tengah dengan dipotong garis Ini tebal. sila pertama. Sila pertama. Sila kedua? Sila kedua ke kiri bawah. Ya. Berbentuk lingkar peta. Ini sumbangan ya, sumbangan dari tanah Kalimantan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemanusiaan yang Sila adil, kedua. sumbangan diambil dari peradaban tanah Kalimantan. Dari tanah Kalimantan. Kalung etnis saudara-saudara kita. Ini dari mana? Dayak. Sumbangan dari mana? Dari Ide siapa ini? Atau ide Sultan Hamid II sendiri? Ini Sultan Hamid II. Oh, ini ide Sultan Hamid II Dua sendiri? diambil dari tanah Kalimantan. Oke, tanah Setelah dari dia tanah Kalimantan. berdialog dengan Ya. Mas Sukajanti Ya. di Hotel di Sindes kan, Ya. ya. Yang lingkar itu wanita, Oke. yang peta itu laki-laki. Jumlahnya 17. 17. Kalau 17. saudara pernah menyaksikan di mana sarjana di wisuda, Ya. guru besar. Oh iya, betul. Ya, Ini peta lingkar. kalungnya toga senat ya. Toga senat, betul. Betul. Peta lingkar. Artinya apa? Artinya kemanusiaan sumber daya manusia yang adil dan beradab itu laki dan perempuan sama, persamaan equity Ini below. kesetaraan gender. Jadi Betul. sebelum negara lain Ya, mengangkat ya, gender, ya. Indonesia sudah. Sudah ini Negara ya, equal ya. Sudah equal. Sudah equal. Equal. Betul, Ah, betul. ini, Jadi wajar ibu kota nanti pindahkan ke Kalimantan. itu persoalan lain. Saya tidak ikut urusan. Oke. Ini yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang ketiga adalah beringin. Ini sumbangan Beringin. Purbacaraka. Purbacaraka. RM Purbacaraka. RM Purbacaraka. Nah, ya. Maknanya apa? Maknanya, Anda pernah pergi ke Jogja? Ya, oke. Saya dulu kuliah di Jogja. Ada pohon beringin Oke. di alun-alun Ya. Jogja. Ya. Ada dua pohon beringin. Pohon beringin. Ya. eh, Besar sekali di itu. alun-alun, Ya, kan di besar alun sekali. langsung untuk masuk ke Kesultanan Ya. Siti Ya, Inggil, ya. kan gitu kan. Bahkan terbit mitos kalau bisa melewati di Ya, bisa apa? Permohonannya bisa terkabul. ya, katanya. itu. Ya. Sebenarnya kenapa di Pohon alun-alun? Rakyat Jogja Rakyat kalau Jogja. ingin mengkritik Sultan harus di alun-alun itu. Harus di alun-alun. Disitulah lambang persatuan antara rakyat dengan Sultan. Sultan. Oke. Ya kan Kaulo Gusti. Oh, Gusti. Ya. Kemudian Sultan mengeluarkan ira-ira Ya. undang-undang, ya kan? Ya. Kan? Kemudian Candito Pandito Ratu. Ya. Nah, kan gitu, Oke. ya kan? Oke. Dingin. Kemudian ini mewakili tanah Jawa berarti kan? mewakili tanah Jawa. Oke. Ini Kemudian sila keempat. keempat ini sumbangan M Yamin. Walaupun ditolak kan tetap diserap tuh oleh Sultan Hamid M Yamin. Ini Ya, kerakyatan tanduk yang dipimpin oleh hikmat hikmat kebijaksanaan kebijaksanaan dalam di permusyawaratan perwakilan. perwakilan Ya. sebagai lambang musyawarah. Oke. Kalau ke Sumatera, Anda lihat Rumah Gadang. Berarti dari Padang ini ya. Ah, Dari Padang. Ini dari ada Padang. tanduk kerbau. Ya. Pertanyaan, secara antropologi Rumah Gadang itu fungsinya apa? Ya. Untuk musyawarah mufakat Musyawarah antara mufakat. nini dan Nini mama. Nini mama. Adat bersendi sara, Sara bersendi kita bersendi pula. kita Betul, Di situ betul bertemulah ulama Ya. dengan tokoh-tokoh adat bersatu. Ya. Bermusyawarah lah. Itulah nilai demokrasi. Nilai demokrasi. Nah, kemudian Sila kelima. Padi Kapas, Keadilan sosial Kiai Dewanta, keadilan sosial bagi seluruh bagi rakyat seluruh Indonesia. rakyat Indonesia. Kalau di pembukaan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Padi dan Kapas. Ini Padi dan lambang Kapas. ini mewakili Indonesia Timur. Indonesia Timur. Kalau Anda Ya. lihat lambang-lambang provinsi Indonesia Timur, Ya. itu padi kapas, Ya, dan Indonesia betul. kan? Ya, dan Sulawesi Selatan kalau tidak salah saya padi juga kapas. juga lumbung padinya Indonesia. Padi kapas, ya, kan? Memang mereka memproduksi Jadi padi dan padi kapas. itu lambang Betul. sandang, kapas lambang pakaian. Ya kan? Ya. Kalau ini berdaulat di bidang pangan, Ya. ini berdaulat di bidang sandang. Ya. Jadi kalau Indonesia mau berdaulat, ya berasnya jangan impor. Ya. gitu. Ya, dan keadilan juga harus sampai ke timur. Ah, Sampai ke ya, timur sana, ya. betul. Nah, Ya. Cara Oke. membacanya melingkar. Melingkar, ya. Itu ada di dalam PP. Di dalam PP 66 66 tahun 51. tahun 51 di Undang Nomor 24 Pasal 48 ayat 2 membacanya memang begitu. Sejak awal Ya. Apa makna itu? maknanya. Jadi ini sila ke-1. Ya. Ini sila kedua. Ya. Masuk ke ruang merah ya. Oke. Daerah merah. Kemudian keliling sini.
ini berputar, artinya bangsa Indonesia punya masa lalu, Ya. proses peradaban, Ya. timeline, pergeseran ketatanegaraan dari UEDS, RIS, UEDS 50, sampai ke kembali 5 Juli, Ya. kembali lagi ke reformasi, itu Panjang sekali perjalanan. perjalanannya. Atau bahasa Kalimantan ini dalam peraturan Nabi gilir balik, Gilir balik. atau dalam bahasa Islamnya bertawaf, Ya. perlawanan arah jarum jam. Ya, maksudnya Artinya apa itu? Artinya bangsa Indonesia pelajarilah masa lalu, peradabanmu, masa lalu. dari mana kamu asalnya. Ya, belajar dari masa lalu. Masa lalu, ya, untuk mewujud masa depan. Tapi kausa primanya, Ya. karena Pak Hamid kan selalu konsultasi dengan Pak Atta tentang Ya. Pancasila yang tadi saya tunjukkan dari Ya, awal. itu. karena yang melahirkan filosofi Pancasila itu ya Bung Karno, Bung Hatta dan Bung kawan-kawan Hatta, ya, dan Bung Hatta ya terutama ya, dua orang dimana itu ya. Pak Hatta mengatakan sila ke-1 kausa prima, Ya. ya kan, menjadi nur cahaya bagi merah putih. Kalau ini hancur, Ya. negara berdasarkan atas ketuhanan yang Ya. nilai-nilai religiusitas, Religiusitas. kejujuran, Ya. kebenaran, Ya, karena keadilan memang negara hancur di berketuhanan bangsa ini, ya. maka merah putihnya hancur. Hancur. Nah, makanya perisian Pancasila, makanya perubahan dasar negara akan merubah lambang negara. Akan Itu kan berubah. pidato Bung Karno tadi, Betul, 2058. betul sekali. Nah. Betul sekali. Nah, Oke. terus ini menoleh Ya. ke kanan, Menoleh ke kanan, ke depan. Apa maknanya itu? Next, ke depan. ke depan. Ah, Dan ke kanan ini kalau dalam Islam juga ini Hukumnya kanan fardu. baik ya, fardu Salam, ya. kalau Ya. salam ke kanan ini fardu dalam Ya. syariat fikih ya. Ya. Ke kiri sunnah. Ke kiri Pertanyaannya bangsa Indonesia mau dulukan yang fardu atau yang sunnah? Fardu apa yang sunnah? Betul. Yang Oke, fardu. Bang. Oke, saya kira Pencerdasan kehidupan bangsa, Betul. melindungi bangsa itu di alineya Betul. keempat, dan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Berjenis tapi tunggal, Ya, ya, beraneka ragam satu itu, Satu bukan itu. berbeda satu jua. Maka sejak sekarang beraneka ya, ragam satu. harus ditransformasikan beraneka ragam satu itu. Betul. Persatuan dalam keragaman, keragaman dalam persatuan. Oke, pertanyaan terakhir Bang. Kita sudah cukup panjang ini berdiskusi lambang negara kita ini yang dirancang oleh Sultan Hamid II. Tadi sudah dijelaskan dari awal sampai akhir, ini sudah sangat jelas, begitu jelas. Dan faktanya bahwa memang Sultan Hamid II perancang lambang negara itu tidak terbantahkan saya kira. Iya. Sampai hari ini belum ada yang menganulir. Iya, sampai hari ini belum ada yang menganulir secara berarti ya. Iya. Itu sudah diakui atau belum secara resmi oleh negara kira-kira hari ini? Hari ini sejak perjuangan saya dari 99 tahun 2000 masuk ke pasal 36A, 36B kan. Konstitusi ya, amandemen kedua ya. Keluar 2009 keluar nomor 24 2009. Oke. Yang dimana nama perancangnya tidak disebutkan, lagu kebangsaan disebutkan. Ya. Ya, yang masyarakat Kalbar kecewa kan. Ya. Kemudian 2016, 2016. ya kan, pertama kali diakui. Ya. Di Proses perjuangan yang negara. panjang ya. Iya, prosesnya panjang sekali. Panjang sekali. Ada tadi, ya ini, Oke. ya ini kodenya CB Ini dari mana ini, Bang? 1. Ini dari Kepmen, keputusan Menteri Ya. Mendikbud. Dan saya ini presentasi lagi di sana. Ketika untuk mendapatkan ini kan saya presentasi lagi di sana. Di mana Mendikbud merekrut 15 profesor Ya. dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. merekrut 15% dari lintas perguruan tinggi. Ya. Di mana Arsip Nasional datang, Ya. Setnek datang, 5 provinsi, kemudian sempat Ya. saya presentasikan lambang negara. Panelis guru besar ini untuk menguji apa Bang? Menguji tentang tadi lambang negara ini memang benar Ya, rancangan Sultan Hamid keabsahan II. sejarah lambang negara Jadi ini dirancang oleh Sultan Hamid saya II ya. karena saya berpedoman kepada film yang dikeluarkan oleh Kemenlu. Ya. Itulah yang diputar dulu, lebih dulu. Ya. Di hadapan 15 profesor. Kemudian saya jelaskan. Oke. Dan pertanyaan terakhir, kenapa lambang negara itu berada di Mas Agung? Itu saya tidak berhak menjawab, tapi menjawab adalah saudara almarhum Mas Yusuf Al-Qadri. Mas Yusuf Al-Qadri, Dengan alasannya sekretaris ada pribadi berikut Sultan film. Hamid II. Ya. Oke, setelah diuji oleh 15 orang guru besar tadi, apa putusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu terhadap pengakuan lambang negara ini? Ya, Sejarah proses perancangan lambang negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II ini. ya, pengakuan itu setelah saya menyerahkan timeline Ya. hasil penelitian dan kronologis, ya kan, maka keluar Timeline proses perancangannya tadi itu. perancangan. Ya. Kami serahkan termasuk dokumen, Dokumen-dokumennya. dokumen lambang negara. Bukti-bukti sejaman tadi itu ya. Bukti sejamannya saya serahkan, ya kan.
termasuk diputarkan film video dari Kemenlu Ya. di hadapan 15 profesor itu, Ya. yang sempat profesor juga marah, ya kan? Kenapa marah? Karena lambang negara ini tidak ada di arsip nasional. Nggak ada di arsip nasional ya? Negara sebesar ini kok tidak Ya, di arsipnas pun tidak menyimpan. Kok ada di Dayu. Ya, artinya yang mengungkap ini secara keseluruhan ya. Bagaimana Pak Turiman, kata profesor salah satu dari Universitas Indonesia kan, almarhum Pak Mus yang menjawab. Pak Max Yusuf Al-Kadri yang menjawab, sekretaris pribadi Sultan Hamidullah. Sederhana beliau jawab karena Apa kata beliau? Mas Agung punya mikrofilm, itu aja. Pak Mas Agung punya mikrofilm. Dan harus diselamatkan. Jadi ya artinya 15 guru besar itu harus harus mengakui bahwa yang mengungkap ini Yayasan Sultan Hamidullah. Iya, besok kita pergi ke Yayasan Idayu. Yayasan Idayu. Iya, iya. Oke. Baik, hasilnya adalah Putusannya. keputusan. Ya. Penetapannya. Keputusan Menteri Kepmen, keputusan Men. Putusan Menteri. Nomor 204 M 2016, di mana lambang negara sebagai benda cagar budaya peringkat nasional, ya. Jadi lambang negara yang ada di posisi Soekarno. Ya. aslinya kan tidak diserahkan ke negara. Ya, ada di Jeruk Purut. Yayasan Sultan Hamidullah. Yayasan Sultan Hamidullah. Yayasan Sultan Disimpan Hamidullah. di yayasan, alamat Yayasan Sultan Hamidullah. Di Jeruk Purut Ya, ya. di Jeruk Purut. Di sini dinyatakan ada barcode-nya, CB 1301 barcode-nya. Ya. Gambar rancangan asli lambang negara Indonesia. Di rumah ini, Jalan Al Ma'ruf nomor 4, Jeruk Purut, Jakarta Selatan, tersimpan rancangan asli lambang negara Republik Indonesia, Garuda Pancasila, buah karya Sultan Hamid II. Luar biasa ya. Nah, Ya, artinya ini juga pengakuan oleh negara bahwa Sultan Hamid II perancang lambang negara. Iya, perancang yang telah ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat keputusan Kepmen nomor 204 M 2016 sebagai benda cagar budaya nasional. Kemudian tahun 2018 diserahkan sertifikatnya kepada Yayasan Sultan Hamidullah. Yang kemudian diterima oleh Yayasan Sultan Hamidullah. Jadi ini adalah pengakuan de jure. Ini pengakuan de jure. Artinya lambang negara ini sudah de facto kan? Ya, tadi de facto. 11 Februari 50 itu de facto. De facto. Kemudian dimasukkan 20 Maret di posisi Soekarno de facto. De facto. Kemudian dilampirkan di dalam PP 66 tahun 51 itu de jure. De jure. Tapi di bawah UUD 50. Ya. Kemudian dinyatakan di Undang-Undang Dasar 45 pasal 36A itu de jure konstitusional malah. Konstitusional. Satu-satunya tentang lambang negara. Satu-satunya kata Pancasila hanya di pasal 36A. Pasal 36A. Dan itu asalnya dari mana? Direkomendasikan dari Kalimantan Barat. Dari Kalimantan Barat. Dari Seminar Nasional. Yang diadakan Yayasan Sultan Hamid II tadi itu ya. Dan Kalbar mengajukan juga lagu kebangsaan. Pasal 36B, 37. Oh, itu dari Kalbar juga? Dari Kalbar dua-duanya. Oh, dari Kalbar juga ya. Luar biasa ya. Rekomendasi saksi hidupnya Profesor Dr. Garuda Wiko dan Rektor Untan. Dr. Firdaus. Notulen rapat dialog nasional. Jadi dialog nasional dan pameran dokumen lambang negara. Pertama kali? Iya, di tahun 2000 di Kapuas Peles. Oke. Ada lagi bukti yang lain tidak, Bang? Sebagai bentuk pengakuan negara oleh proses perancangan lambang negara yang dibuat Sultan Hamid II ini. Sudah masuk dalam kurikulum tidak? Jadi 2016 juga masuk di kurikulum MKDU. Dikti. MKDU, mata kuliah dasar umum. Tahun 2000. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan. Iya. Itu di halaman 198. Ya. Pendidikan Pancasila? Kemudian di pendidikan Pancasila. Pancasila juga di ya. Halaman Dua mata kuliah itu ya. Halaman 168 sampai 165. Kemudian di buku yang diterbitkan oleh MPR. 4 pilar. Ya. 4 pilar lambang negara diakui. Ya. Kan itu disosialisasikan 4 pilar. Buku 4 pilar resmi diterbitkan oleh MPR itu menyitir pernyataan Muhammad Hatta. Oke, satu lagi Bang. Satu lagi pertanyaan terakhir saya.
ini semua sudah terungkap fakta secara faktual tadi de facto dan secara de jure juga sudah diakui oleh negara melalui MKDU, sudah dimasukkan dalam mata kuliah dasar umum pendidikan Pancasila dan pendidikan kewarganegaraan. Itu oleh Kemenristek-Dikti tentunya ya, kalau perguruan tinggi. Kemudian yang kedua menjadi benda cagar budaya peringkat nasional, lambang asli negara yang dibuat oleh Sultan Hamid II. Kemudian dalam Undang-Undang 24 tahun 2009 itu saya lihat itu pasal 46 dan pasal 58 itu berkaitan. Pasal 58 itu kan Wage Rudolf Supratman disebutkan, dibunyikan dalam undang ya sebagai penggubah lagu Indonesia Raya. Iya. Padahal itu usulan Kalimantan Barat juga. Iya. Ejawanta dari pasal 36A tadi itu kan, undang-undang itu. Nah, pasal 46 itu ada tentang lambang negara tapi tidak disebutkan nama Sultan Hamid II. Nah, apakah ini patut diubah atau direvisi undang-undang ini menurut Bang Turiman sebagai peneliti lambang negara? Ingin membuat pernyataan dulu tentang ini. Substansi materi muatan undang-undang ini secara pendekatan hukum tata negara ini diskriminasi hukum. Ini diskriminasi hukum. Ya. Ini diskriminasi hukum. Dua-duanya kan diusulkan dari Kalimantan Barat. Ya. Lagu kebangsaan juga diusulkan pasal 36 dari Kalimantan Barat, tapi pengubahnya disebutkan dalam undang-undang itu. Padahal dalam rekomendasi nasional dalam seminar itu ini rancangan lambang negara kita presentasi sekian jam itu amandemen kedua kalau tidak salah saya. Amandemen kedua 36A ya kan, itu tidak disebutkan. Ini sangat diskriminasi, mungkin faktor politik dan tentunya melukai hati masyarakat Kalbar ya Bang ya. Itu kecewa masyarakat Kalbar. Nah, undang-undang ini seharusnya direvisi karena ini mengandung diskriminasi hukum. Dan itu jaminannya kan di konstitusi, di undang dasar, bahwa hukum tidak boleh ada diskriminasi kan. Harus equity itu dulu, setara kan gitu kan. Jadi solusinya undang-undang ini harus direvisi. Harus direvisi. Kita harus memasukkan nama itu di undang-undang ya, bukan di undang-undang dasar, tapi di undang-undang. Karena ini undang-undang ini melaksanakan pasal 36C. Artinya harus merevisi pasal 46 tadi itu. 46, karena ini undang-undang organik, yaitu undang-undang yang melaksanakan ketentuan lebih lanjut dari undang-undang dasar. Ya, jadi harus direvisi, tidak boleh bertentangan dengan materi muatan yang ada di konstitusi, yaitu tidak mengandung diskriminasi hukum. Tidak mengandung diskriminasi hukum. Itu rekomendasi juga sebenarnya dari hasil dari tim kita, tim Yayasan Sultan Hamid itu kan tim revisi dari seminar nasional berbagai itu sudah kita katakan bersama di berbagai kesempatan bahwa ini mengandung diskriminasi. Oke, sudah saya tangkap. Penjelasan yang begitu berharga sekali saya kira, dan ini untuk mendidik anak bangsa dan untuk diketahui secara umum oleh masyarakat secara luas, secara detail penjelasan sejarah ini saya kira, dan kemudian memberikan legacy juga atau warisan kepada generasi bangsa ke depannya. Apa dengan fakta yang sudah Abang ungkapkan tadi semuanya secara detail, kemudian sudah ada pengakuan secara de jure juga, secara de facto, apa yang menjadi harapan Abang sebagai peneliti lambang negara, sebagai akademisi juga, sebagai peneliti terhadap sejarah bangsa yang ada di Indonesia hari ini, yang bisa kita katakan sudah dibelokkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, kira-kira begitu, terhadap sejarah perjalanan bangsa ini. Apa yang menjadi harapan Abang ke depannya? Pertama, sejarah itu harus diluruskan. Sejarah harus diluruskan. Ada pelurusan sejarah yang bengkok harus diluruskan. Sesuai dengan fakta-fakta sejarah. Atau fakta-fakta sejaman. Karena kebenaran itu sudah terungkap, dan sampai hari ini sejak 99 tesis saya sampai hari ini tidak ada yang menganulir. Tidak ada yang menganulir. Iya kan? Proposisi itu ya? Iya, dinyatakan tegas oleh Muhammad Hatta dalam buku Hatta menjawab dengan dua versi bahasa, Inggris maupun bahasa Indonesia, 108-112. Kemudian yang kedua, kita tidak ingin melihat generasi muda, milenial, menjadi generasi yang bisu. Yang saya maksudkan adalah ketika anak didik kita SD, SMP, SMA, kalau perguruan tinggi kan sudah ada MKDU. MKDU. Kalau kurikulum SD, SMP, SMA belum ya? Ditanyakan siapa penjahit bendera merah putih, semua bisa jawab. Ibu Megawati, Ibu Fatmawati. Betul. Ibu Fatmawati. Ditanya siapa perancang penggubah lagu Indonesia Raya? Baik Supraman. Semua anak didik di seluruh Indonesia bisa jawab.
Ketika ditanya siapa pengubah lagu Garuda Pancasila, ya Sudarnoto. Sudarnoto. Ya kan? Tapi ketika ditanya siapa yang merancang lambang negara, sebagian ya kan bisa menjawab, mungkin dia sudah membaca, ya, tapi sebagian membisu. Kita tidak ingin. Saya sendiri sebagai akademisi tidak ingin generasi milenial, generasi adik-adik kita, generasi muda bangsa yang bisu. Menjadi generasi bisu. Generasi bisu, ya kan? Betul sekali. Ya harus menggunakan akal merdeka dia. Menggunakan akal merdeka. Nah, jadi akal sehat tidak cukup untuk saya. Tapi pakai akal merdeka. Memerdekakan akal anak didik kita menjadi berwawasan kebangsaan. Karena sesuai dengan pesan pendiri negara kita, nation and character building. Pembangunan karakter bangsa itu dimulai dengan kesadaran sejarah. Dimulai dari kesadaran sejarah. Kesadaran sejarah itu dimulai dengan membuka pelurusan sejarah. Untuk meluruskan sejarah itu perlu kejujuran sejarah. Perlu kejujuran sejarah. Betul sekali. Ya, jadi luar biasa dialog kita hari ini, Bang. Terima kasih sekali sudah menjelaskan dengan begitu detail, dengan begitu luar biasa spesifik, dan ini patut diketahui oleh masyarakat tidak hanya di Pontianak, Kalimantan Barat, tapi juga di Indonesia saya kira. Dan upaya pelurusan sejarah itu kita harapkan bersama memang tentu dapat diketahui secara masif dan komprehensif seluruh anak bangsa saya kira. Terima kasih Bang, kita jumpa lain waktu. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktu di Ansari Dimyati Official YouTube channel ini. Lain waktu saya akan wawancara Abang lagi. Saya kira tadi ada beberapa statement Abang soal daerah istimewa Kalimantan Barat DIKB. Saya kira itu penting juga untuk kita ulas. Nanti saya akan ke rumah Abang lagi, ke sini lagi, kita akan bahas soal itu. Jadi terima kasih banyak Bang. Masih suasana corona kita bisa bersama begini. Oke, demikian dialog saya bersama Pak Turiman, bersama Bang Turiman, peneliti lambang negara atau peneliti sejarah hukum lambang negara Republik Indonesia, Elang Raja Wali Garuda Pancasila, yang dirancang oleh seorang putra bangsa, putra terbaik bangsa, pemersatu bangsa, Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat. Demikian dari saya, ikuti terus dialog, kemudian topik-topik menarik yang ada di official YouTube channel Ansari Dimyati, yang tentunya akan menambah wawasan bagi kita semua. Diskusi hari ini saya kira itu penting untuk menambah pengetahuan kita bersama, kemudian agar dipetik saripati atau kesimpulan yang berharga pula tentang sejarah lambang negara, sejarah persatuan bangsa, sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di topik berikutnya. Jangan lupa komen di bawah, share, like, dan subscribe. Klik loncengnya agar Anda dapat mengikuti semua topik-topik yang ada di Ansari Dimyati Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.